Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya dan terus tidak henti-hentinya selalu melimpahkan nikmat kepada kita, dan tidak satu pun kenikmatan yang kita terima di muka bumi ini selama hidup kita, sejak kita lahir, bahkan sebelum dilahirkan, masih di dalam kandungan, sampai lahir, sampai besar dan dewasa, bahkan sebagian sampai tua sekarang ini, tidak satu pun yang kita nikmati itu selain dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Kenapa? Karena walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Surat Ali Imran 106 atau 105. Bagi Allah apa-apa yang ada di langit, milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di dalam bumi, dan semua perkara akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam raya ini, langit, bumi dan segala isinya, termasuk kita yang ada di dalamnya, ini semua adalah milik Allah. Semua dalam genggaman Allah, semua dalam pemeliharaan Allah, semua dalam kekuasaan sepenuhnya di tangan Allah, tidak satupun. Jadi apabila kita sebagai manusia juga memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, atau rumongso iso atau rumongso roso misalnya, atau merasa pandai, rumongso biso, itu semua hendaknya disadari, diyakini bahwa kemampuan kita, kekuatan kita, kebisaan kita ini adalah bersumber dan berasal dari Allah. Jangan sekali-kali itu adalah berasal dari kemampuan kita atau dari pemberian orang tua kita, warisan misalnya, atau hasil jerih payah, atau hasil kecerdasan, kepandaian kita, atau hasil riyadhah, latihan kita. Bukan. Karena kalau Allah tidak mengizinkan, semuanya itu tidak akan mungkin terjadi. Sehingga tidak ada kata lain bagi kita kecuali hanya berserah diri hanya kepada Allah. Kita semua la haula wala quwata illa billah.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita adalah milik Allah, hanya kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kesyukuran ini adalah merupakan perwujudan dari kepasahan kita, ketawakalan kita, dan cermin dari keimanan kita, cermin dari keyakinan kita, serta wujud dari ketakwaan kita. Apakah kita, iman kita itu bagus? Dilihat dari bagaimana dia mensyukuri nikmat Allah. Apakah ketakwaannya baik? Bisa dilihat dari sejauh mana dia mensyukuri kenikmatan yang pemberian dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, para pembicara, para ustadz, penceramah tidak bosan-bosannya selalu mengajak kita untuk mensyukuri nikmat Allah, karena pentingnya syukur itu sendiri, dan karena wajibnya bersyukur itu sendiri, dan karena bahayanya kalau tidak bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah perintah wajib dari Allah, maka kita harus melaksanakan kesyukuran itu. Dan Allah mengancam apabila kita tidak melaksanakan perintah berupa bersyukur itu. Dalam surat Ibrahim dijelaskan, lain syakartum la'azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Niscaya jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah sungguh nikmatku pada kalian. Dan niscaya jika kalian kufur, artinya tidak mau bersyukur, niscaya siksaku sangat pedih. Artinya orang yang tidak mau bersyukur akan ada sanksi, disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya inti dari kita hidup ini adalah bersyukur kepada Allah. Makanya dalam ayat lain, wa mawwahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak menyiksa kalian jika kalian beriman dan bersyukur. Maka kalau kita tidak bersyukur, tentu mafhum mukhalafahnya, ya, lawannya kalau tidak bersyukur tentu Allah akan menyiksa pada orang tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut selalu berada di dalam diri kita dan selalu ditambah oleh Allah. Sebagaimana janji Allah, Allah akan menambah kenikmatan yang Allah berikan. Misalnya kita sekarang diberi nikmat sehat, disyukuri. Alhamdulillah, aku diparingi sehat dening Allah Subhanahu wa taala. Aku ora diberi sakit oleh Allah. Alhamdulillah. Meskipun itu sudah rutin. Nah, karena saking rutinnya dianggap ringan, dianggap sepele, dianggap kecil. Nah, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, malam yaskuril qalil, malam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri kenikmatan yang sedikit,
maka dijamin dia tidak akan bisa mensyukuri kenikmatan yang banyak, yang besar. Sudah jaminan nas dari Rasulullah itu, namanya dalil. Dalil itu rumus yang hak dari Allah melalui Rasulnya. Jadi ucapan Rasul ini pasti benar, tidak akan meleset. Ada jenis manusia kok ketika diberi kenikmatan yang kecil, yang sedikit, tidak bisa bersyukur, hatinya tidak meyakini bahwa itu pemberian dari Allah, lisannya tidak berucap alhamdulillah, perbuatannya tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah, tidak dia gunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah, malah sebaliknya dia gunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat pada Allah atau pada hal-hal yang lahan yang tidak manfaatnya, baik manfaat dunia maupun akhirat, maka dia ketika diberi kenikmatan yang jauh lebih berharga, lebih besar, lebih banyak, tetap saja dia tidak akan bisa bersyukur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau kita ingat, ya, kita ingat firman Allah di dalam Al-Quran, Al-Anfal dan yang lain, ada 2 ayat yang Allah menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan niscaya jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu sekalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi kenikmatan Allah itu sangat melimpah. Kita ini tenggelam di dalam kenikmatan Allah. Ketika tidur, ketika bangun dari tidur, ketika apa saja, bernapas, jantung kita berdetak, ya, paru-paru kita memompa, nafas kita, darah kita, saraf-saraf kita, jutaan sel-sel yang ada dalam tubuh kita, semua bekerja dengan sempurna. Semua adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada kita, masing-masing, semua diberi. Mata kita bisa melihat, mulut kita bisa makan, bisa berbicara, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa berjalan, pikiran kita waras. Kalau nggak waras itu susah ya. Kadang ada punya saudara yang kurang waras, itu nggih repot nggih. Ora patek kebak nek ngarani lah kebak iki sepiro. Wong-wong ini nek gawe istilah nggih lucu-lucu. Kayak niko anu Mas, kirang sak sendok. Wah nek sing ngarani kurang sak sendok jarine. Istilah wong-wong niku nggih aneh-aneh. Nek sing ngarani kurang kebak, nek sing ngarani kurang sak sendok. Nek sing ngarani malah kekebaan. Pokoknya orang normal intine. Itu masya Allah, naudzubillah. Ya, makanya kita diberi kesempurnaan penciptaan kita yang luar biasa ini tanpa permintaan kita, tanpa doa kita. Allah sudah memberi dengan sendirinya, dengan kemurahannya. Allah moho murah, moho paring, moho memberi anugerah yang tidak ternilai, sehingga tidak bisa kita hitung, baik jumlahnya maupun nilainya. Jumlahnya tidak bisa kita hitung, nilainya, harganya, ajine juga tidak mampu kita hitung. Dan baiknya Allah itu, kita tidak diperintahkan, tidak diwajibkan menghitung nikmat itu, tetapi hanya diperintahkan untuk mensyukurinya. Wis syukurono wae, rasa mbok hitung. Tentang nggih. Syukurono, rasa mbok angen-angen regane piro nilai, ora sah. Syukurono wae, syukur. Ibadah yang mempeng itulah wujud puncak dari kesyukuran terhadap nikmat yang Allah berikan.
Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini tentu kita mensyukuri alhamdulillahirabbil alamin atas semua kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu, kenikmatan tersebut akan tetap di dalam diri kita. Kita tetap istiqomah di dalam agama Allah, istiqomah menetapi agama Islam sampai ajal kematian kita masing-masing, sehingga kita semua berhasil menjadi orang yang husnul khotimah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini tema kita adalah membela agama Allah. Jadi setelah kita menyadari, setelah kita memahami bahwa kita dipilih oleh Allah, kita hidup yang hanya sekali, ditetapkan di dalam agama Islam, di dalam ibadah yang benar. Ini kita selanjutnya adalah menyempurnakan, ya, menyempurnakan keimanan kita tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperjuangkan atau rela berkorban untuk memperjuangkan agama yang kita yakini kebenarannya ini. Nah, ini. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah sudah menjelaskan bahwa surat Taubat ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli, ya, menukar dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya. Jadi diri orang mukmin dan hartanya orang mukmin itu oleh Allah sudah dibeli, sudah ditukar dengan surga. Artinya apa? Artinya ini di dalam diri dan harta kita ini sebetulnya haknya adalah untuk mencari surga, karena sudah ditukar oleh Allah. Wis tak ijoli ya awakmu kabeh sekujur iki, kalau bondomu omah, lemah, sawah, toko, ruko, mobil, tabungan, duit, ternak, semua hartanya tak tuku karo nganggo swarga, tak ijoli swarga. Ini. Jadi itu di satu sisi kabar gembira bahwa kita akan dijanjikan oleh Allah dengan surga. Tapi di sisi lain ini juga menuntut konsekuensi, kudu konsekuen, harus konsekuen. Bahwa diri kita ini kita persiapkan, harta kita persiapkan untuk membela agama Allah, agar surga yang dijanjikan Allah itu besok betul-betul akan diberikan kepada kita, karena kita telah mengorbankan diri dan harta kita untuk agama Allah. Ini juga di dalam ayat lain ini bernada ancaman, ya, bernada ancaman. Di dalam surat Taubat juga ayat 24, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah Muhammad, ingkana abaukum, jika bapak-bapak kalian
anak-anak kalian, wa abnaukum, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan perniagaan, harta dan harta yang kalian usahakan atau yang kalian kumpulkan, dan perniagaan, wa tijaratun dan dagangan, takhsauna kasadah yang kalian khawatirkan rusak perniagaan itu, yang kalian khawatirkan ruginya dagangan itu, wa masakinu tardaunaha dan tempat-tempat tinggal, rumah-rumah kalian yang kalian senangi, tardaunaha, itu semua ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah wa rasulihi wa jihadin fisabilillah, daripada mencintai Allah, daripada mencintai Rasulullah, dan daripada jihad atau membela agama Allah. Ingat, fatarabbasu, maka menunggulah kalian hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga Allah akan menurunkan keputusannya, perkaranya, maksudnya menurunkan azabnya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, katakanlah, sampaikanlah kepada orang-orang mukmin, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri-istri, ya, harta kekayaan, perdagangan atau perniagaan, rumah-rumah yang kamu cintai, segala hal keduniaan maksudnya, itu lebih kamu cintai, kamu lebih cinta pada itu semua daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah, maka tunggulah siksa Allah. Nah, ini. Jadi kalau kita masih lebih mencintai diri kita, lebih mencintai dengan bapak kita, anak, istri, keluarga, harta benda, rumah-rumah, tempat tinggal kita, masih mengalahkan kecintaan kita itu, mengalahkan kecintaan pada Allah dan Rasul dan jihad fisabilillah, maka kita masih akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah. Lah bagaimana agar kita selamat, agar kita terhindar, agar kita tidak terkena ancaman siksa Allah? Tentu kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah daripada mencintai orang tua, anak, dagangan, harta benda, rumah-rumah yang kita miliki. Itu caranya. Boleh itu, mencintai orang tua, bapak boleh, bapaknya, ibunya boleh, boleh mencintai anaknya, boleh mencintai istrinya, boleh mencintai harta benda, rumah-rumah, boleh. Tetapi kecintaan kita itu tetap di bawah kecintaan kita kepada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Jadi seandainya dibutuhkan oleh Allah, suatu saat dibutuhkan Rasulullah, suatu saat dibutuhkan untuk pembelaan agama Allah, maka harus dikalahkan. Ini bentuk dari kecintaan di bawah kecintaan Allah, Rasul, dan jihad itu seperti itu. Yang didahulukan yang Allahnya, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Ada satu contoh sahabat namanya Suhail. Suhail ini dulu mau hijrah ke Madinah menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau hijrahnya belakangan. Nabi sudah sampai di Madinah, Suhail ini baru menyusul. Kemudian dia membawa harta benda yang dia miliki, tentu saja dibawa sak isone, yang bisa dibawa, dinaikkan unta, diangkut ke Madinah. Kemudian dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian mereka mengatakan, wahai Suhail, kamu dulu datang ke Mekah tidak membawa apa-apa,
kamu tidak punya apa-apa. Kemudian kamu hidup di Mekah, sekarang kamu punya banyak harta. Maka kamu sekarang meninggalkan Mekah tidak boleh membawa apa-apa. Kon ninggal kabeh niku kok deh. Wong kafir Quraisy. Memang wong kafir niku urek kok gitu. Urek gitu. Bondo-bondone dhewe ora oleh digawa. Kon ninggal nek kowe lunga kok kene. Akhirnya Suhail mengatakan, apakah jika saya meninggalkan semua harta benda saya ini, saya diizinkan meninggalkan Mekah menuju Madinah? Mereka menjawab, ya. Akhirnya Suhail taruh semua harta yang telah disiapkan itu, ditinggal di Mekah. Kemudian hanya seorang tanpa membawa apa-apa berjalan menuju Madinah untuk hijrah. Wis entek-entekan bondone, nggawa awak tok. Orang dulu itu seperti itu perjuangannya, siap mengorbankan seluruh hartanya demi bisa hijrah menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hijrah waktu itu sudah diperintahkan, diwajibkan. Itulah perjuangan sahabat dulu. Ada lagi satu contoh seorang laki-laki. Qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah ketika perang Uhud. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika saya terbunuh di dalam sabilah perang Uhud ini? Jadi ceritanya sebelumnya itu si rajul ini habis manen kurma. Jadi panen kurma buahnya diangkut gitu, mau dibawa pulang. Nah, tapi dia bertemu Rasulullah dulu. Bertemu Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, afara'aita in qutiltu fi sabilillah. Bagaimana pendapatmu jika saya terbunuh dalam perang sabilillah ini, Uhud ini? Nabi mengatakan, fil jannah, kamu akan masuk surga. Apa yang dia lakukan? Dia summa qatala hatta qutila. Dia membuang semua fiyadih. Dia membuang apa yang ada di dalam tangannya itu, hasil panenannya itu. Kemudian summa qatala hatta qutila. Kemudian dia berperang sampai terbunuh di dalam perang Uhud itu. Jadi dari perkebunan pulang memetik panen kurma banyak, belum sampai rumah diberitahu kalau hasilnya surga jika ikut perang, langsung dibuang semua yang ada, berangkat perang sampai mati di dalam peperangan. Itulah perjuangan orang dulu. Begitu mendengar bahwa hasilnya surga, itu semua menjadi tidak ada artinya. Semua jadi kecil, semua jadi remeh. Karena apa? Karena orang-orang dulu menyadari bahwa hakikinya hidup ini adalah mencari surga. Begitu ada jalan menuju surga saat itu, langsung dia masuk di dalamnya, langsung dia ambil peluang itu. Karena kita selama hidup ini berjuang rekoso ini golek swarga kok. Lah iki enek ning ngarep enek perang, dia mengatakan aku mambu swarga di bawah gunung Uhud. Wis ngambu-ambune swarga di bawah gunung Uhud. Maju sampai mati. Itulah. Jadi sembuh engko anake dadi yatim, engko bojone dadi rondo, bondone di wis ora urusan. Pokoknya hasilnya surga, dia ambil peluang itu dan dia lakukan sampai keyakinannya itu terwujud. Itulah perjuangan orang-orang dulu di dalam jihad fi sabilillah. Bapak Ibu sekalian, demikian juga kita yang hidup di sekarang ini, era sekarang ini. Karena apa? Karena agama ini tidak henti-hentinya selalu mendapatkan perlawanan, selalu dimusuhi. Ya, agama Islam ini sampai hari kiamat, ya,
akan terus Allah menciptakan musuh-musuhnya. Ya. Jadi dalam Al-Quran Allah menjelaskan, afa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka bisa masuk surga sedangkan Allah belum melihat, Allah belum membuktikan mana di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan yang sabar. Kalau kita belum terbukti kesungguhan kita, kalau kesabaran kita belum terbukti, itu kita tidak diperkenankan untuk berangan-angan bisa masuk surga. Artinya apa? Surga itu hanya dicapai apabila kita menunjukkan kesungguhan dan kesabaran kita. Jadi jalannya untuk mencapai surga itu harus melalui dua itu, sungguh-sungguh dan sabar. Jadi tidak ada surga diberikan dengan enak-enakan, santai, dengan mudah. Itu nggak ada dalilnya. Atau wis ora perlu kesabaran, wis nuruti hawa nafsu, engkau ngerti-ngerti iso mlebu swarga, ndak bisa. Pengen marah ya marah, pengen apa itu maksiat ya maksiat, engkau tekan swarga karepe dhewe, ndak ada. Dalilnya nggak gitu. Dalilnya mboten ngoten. Dalilnya harus sungguh-sungguh di dalam mencarinya dan sabar di dalam perjuangannya itu. Itulah jalan untuk masuk surga. Bapak Ibu sekalian, di era zaman sekarang ya, kita yang hidup di Indonesia ini ya, kita juga dituntut untuk selalu membela agama Allah. Ya, membela itu memang ulama mengatakan pembelaan agama itu artinya sangat luas. Artinya sangat luas. Yang meliputi yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, serta mensiarkan. Mensiarkan itu apa napa nggih Jawane? Menyebarkan, ya, menyebarkan, mengembangkan ben ngrembaka, biar dikenal orang, biar dipahami banyak orang, biar orang-orang masuk Islam, biar Islam ini dikenal orang dan dianut oleh banyak orang. Itu mensiarkan. Tetes menjalankan perintah, menjauhi larangan dan mensiarkan. Jadi memang diawali dengan menjalankan perintah dulu, diri kita ini masing-masing ini, dan menjauhi larangan dulu. Jadi kita tidak bisa mensiarkan, menyebarkan, tetapi kita sendiri orang yang selalu melanggar, itu enggak, bukan dakwah namanya itu. Kalau dakwah membela itu namanya saja dakwah, mengajak. Mengajak itu berarti kita sudah ada di dalamnya. Reneo, ayo, itu namanya ngajak. Gitu, teng sawah misalnya, ayo ngarit. Nah, wae wis nemplung. Numpak sepur misalnya, ayo numpak. Lah awake yo melu numpak ning jero, ayo numpak. Nah, neng warung ayo mangan. Nah, ayo dia yang masuk, yang makan, dia sendiri juga makan. Dia mengerjakan apa yang menjadi ajakannya itu. Nah, itulah dakwah. Nah, makanya ayo sholat. Nah, kita juga harus mengerjakan sholat juga. Nah, ayo poso, ayo yang masjid. Jadi nggak bisa. Nah, anaknya disuruh ke masjid, bapaknya neng omah udut misalnya. Malah udut ya tak. Udut itu makruh paling tidak. Enten sing mengharamkan deh udut itu. Tapi minimal makruh tuh dibenci. Karena perbuatan yang mubadir. Innal mubadzirin kanu ikhwanas sayatin dengan Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mubadir itu, mereka itu adalah saudara-saudaranya setan-setan. Nah,
Sinten sing purun dadi dulure setan. Padahal setan itu aduwwum mubin, aduwwul lakum, musuh kalian yang nyata. Aduwwullah, musuhnya Allah juga. Nah, kok kita menjadi saudaranya setan? Nah, misalnya seperti itu. Maka perbuatan-perbuatan yang kita anggap baik, ajaran-ajaran agama yang diperintahkan oleh Allah, kita harus mengerjakan terlebih dahulu. Dan semua larangan maksiat kita jauhi dulu, baru kemudian kita mengajak kepada orang lain. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita orangnya istiqomah antara ucapan sesuai dengan perbuatan, insya Allah secara toto lahir itu juga lebih mudah diterima oleh orang yang menjadi sasaran dakwah kita. Orang yang akan kita ajak lebih mudah untuk menerima, lebih mudah untuk mengikuti daripada kita tidak melakukan. Insya Allah ngoten nggih, meskipun ada dalil unzur makila wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Memang ada hadis seperti itu. Akan tetapi secara manusiawi, kalau kita mengajak suatu perbuatan sedangkan kita tidak melakukan, itu akan lebih sulit diterima. Dan kalau kita mengajak atau mengatakan sesuatu kebaikan, tetapi kita tidak mengerjakan kebaikan yang kita katakan itu, justru kita akan mendapat ancaman dosa. Ya, dalam Al-Quran surat Shaf, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kabura maqatan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian tidak melakukan, tidak mengerjakan, tidak mengamalkan apa yang kamu katakan? Kabura maqatan, sungguh berat, sungguh besar tanggungannya, sungguh berat dosanya. Indallah di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun. Jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ayo sholat, awake dhewe ra salat, dosane malah tambah gede nih. Lu ngerasa ngajak-ngajak sik gitu, nek urung iso ndong awake urung sholat. Soalnya ngene ku wau mengatakan sesuatu dhek ora nglakoni. Gedang woh pakel gitu. Ngomong gampang nglakoni angel gitu. Lah niku jangan sampai niku dosa besar. Ya, menyuruh orang kon sabar awake dhewe ngamukan. Nah, sulit diterima loh nggih, dan itu dosa. Ya, mbok dadi wong sabar, misalnya suami istri misalnya. Delalah suami punya kelupaan atau kesalahan, kemudian istrinya gremeng misalnya, sing lanang mergo ya kesel utawa ya cepak muring atau luwe gitu ya, terus napa niku ora iso nampa gitu misalnya. Ora nampa. Ngamuk-ngamuk misalnya. Ning nanti di waktu lain ngakon sabar, nasihati kon sabar. Tapi ketika menghadapi suatu cobaan dia tidak bisa sabar. Itu juga sulit diterima, dan itu tidak boleh memang. Semanten ugi ibu-ibu gitu. Terus nggih. Semua itu sebetulnya nggih. Semua itu harus napa menika memikirkan diri sendiri. Maksudnya memperjuangkan surganya sendiri-sendiri. Ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara. Man amila sholihan wa li nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri kita sendiri sebelum keluarga. Baru kalau kita bisa sabar, kita bisa sholat, kita bisa menjadi orang yang soleh, kemudian baru menasihati keluarganya, istrinya, anaknya. Istri juga begitu, jaga diri sendiri si istri itu, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang solehah, menjadi orang yang tertib sholatnya, ibadahnya, akhlaknya, karakternya baik, ucapannya
lemah lembut, pahit madu. Ya, pahit madu. Wong Jawa niku nek gawe kalimat pinter itu. Madu niku lak pun legi to nggih. Niku mentes diarani pahit. Maksudnya ucapan kita, tutur kata kita masih lebih manis lagi. Luwih legi meneh tinimbang madu. Nih. Pahit madu. Papan empan adepan gitu. Papane nang endi, empane karo piye keadaane, adepane karo sapa? Nah, disesuaikan. Ya, misalnya nasihati bapake nang anake krungu misale. Lah iku jenenge ora papan panadepan niku. Mirang-mirangke bapake ning gone anake misalnya. Nah itu. Atau menasihati orang di banyak ada orang lain yang mendengar. Nah, itu namanya bisa diterima sebagai menjatuhkan. Dia merasa tersinggung. Nah, itu namanya tidak papan empan adepan. Nah, pramila Bapak Ibu sekalian, dengan kita berakhlakul karimah, beradab yang baik, tata krama unggah ungguh, pahit madu, papan empan adepan, baru kita menuturi, mengajak, menasihati kepada orang-orang di sekeliling kita. Putrane dinasihati. Nek ucapane pun saya bisa mengendalikan diri, sabar. Kemudian nasihati suaminya, nasihati istrinya. Nanti kalau ada reaksi dari anaknya yang tidak seperti diharapkan ibunya, ibunya tidak akan marah. Karena dia sudah baik duluan. Wis dadi wong sabar sik kok. Ngandani anake lak dereng sabar. Nah, anake nek dikandani karena rong sabar lah mestinya semaure sak penake udele dhewe to nggih. Nah, orang tuanya karena sudah sabar lebih dulu, nah ketika mendengar reaksi anaknya itu tidak jadi marah karena dia sudah wis dadi wong sabar sik sadurunge. Ya niku. Bapak semanten ugi, bapak niku menawi sampun dados tiyang ingkang sabar. Lajeng panjenengan nasihati garwa istri, lajeng istrinya karena belum sesabar panjenengan, mungkin jawabannya reaksine lah ora penak to nggih. Apa sengak, apa nyelekit, apa pripun. Nah, tapi karena kita sudah berubah menjadi orang yang sabar, maka kita bisa menghadapi istri dengan tetap sabar. Ya niki, itulah. Kalau semua masing-masing sudah merubah dirinya, ya, suaminya baik, soleh, istrinya baik, solehah, insya Allah ngalamat calon ahli swarga. Karena Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Saya ini wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu, yang paling baik memperlakukan terhadap keluarganya, dan saya Nabi itu sebaik-baiknya orang yang memperlakukan keluargaku. Ya niku. Dados Nabi niku piyantunipun menawi wonten griya, wonten dalem niku nggih akrab kalih garwane. Nggih saged humor, saged santai, saged akrab, celak hubungane, lajeng membantu kerepotan istrinya. Niku Rasulullah nih bisa seperti itu. Dan itu utusan Allah yang kita contoh. Laqad kana Rasulullah fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kita contoh itu adalah perilaku Rasulullah. Nah, mungkin kita belum bisa, tapi bukan berarti tidak bisa. Insya Allah kita itu ya secara temperamen itu masih lebih lunak daripada orang-orang sana, tempat terutusnya Rasulullah. Ya, orang sana itu namanya Umar bin Khattab itu, ya, sebelum menjadi orang Islam itu orang yang paling kejam, paling sadis. Orang Arab menjuluki singa padang pasir. Saking tegele waktu jahiliyah itu anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Anake wedok isih urip nih, isih cilik nih, cemplongke joglangan diuruki ya teman. Dipateni.
Nak keras nggih luar biasa. Jenengan napa iso wong sekejam kita apa bisa seperti itu? Wis ra duwe rasa welas neh ning anake wedok coba. Darah dagingnya dikubur hidup-hidup. Nah, kemudian sewaktu jahiliyah dia juga sifatnya itu setiap melihat Muhammad itu selalu ingin membunuh. Sebelum masuk Islam. Begitu masuk Islam, ya, karena doanya Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan masuknya Islam salah satu dari dua orang. Kalau tidak Umar bin Khattab, ya Abu Jahal apa Abu Lahab? Abu Jahal. Allah nyuwun teng Rasul nyuwun teng Allah ngoten niku, nek mboten Umar nggih Abu Jahal. Nah, Allah memilih Umar yang dimasukkan Islam. Akhirnya Islam menjadi kuat lantaran kekuatannya figur Umar bin Khattab nih. Akhirnya disegani, ditakuti. Wong mendapat julukan singa padang pasir, otomatis wong kafir Quraisy sing empuk-empuk sing rapate atos-atos ya wedi to nek ada Umar. Ya rapate atos. Umar niku nggih ajeng hijrah teng Madinah mau berangkat niku. Ajeng berangkat niku metu teng depan Ka'bah. Nek wong-wong lak ndelik-ndelik ajeng hijrah ndelik-ndelik aja ngantek konangan wong kafir Quraisy. Nah Umar mboten, malah metu ning ngarep Ka'bah bengok-bengok. Hei wong kafir Quraisy, sapa sing pengin bojone dadi rondo, sapa sing pengin anake dadi yatim, mara rene adepan karo aku. Wong sak Quraisy mboten enten sing wani maju. Ditantang oleh Umar mboten wani. Nggih, wong kok ampuhe kaya ngono nek wong wani. Pomong ngeroyok ya ora wani, ijen-ijen ya ora wani. Akhirnya Umar dengan gagah berani meninggalkan Mekah menuju Madinah hijrah tanpa dikejar oleh orang kafir. Nabi kalih Abu Bakar mawon dikejar-kejar. Umar ora nek wong ngaru biru. Itulah hebatnya Umar. Nah, kita, hati kita, watak kita, orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa apalagi, insya Allah tidak sekeras orang-orang seperti itu, orang Quraisy. Nah, untuk itu maka hendaklah kita menjadi hati yang lemah lembut. Fa'allafa baina qulubikum, dengan adanya hidayah Islam ini hati kita menjadi lemah lembut. Nah, maka kalau kita masih keras, ya berarti hidayah itu belum masuk ke dalam hati kita masing-masing. Nah, insya Allah demikian Bapak Ibu sekalian. Inti dari pembahasan kita pada malam hari ini adalah membela agama Allah, bahwa agama Allah ini harus kita perjuangkan, bahwa Al-Quran, Al-Hadis ini adalah benda mati. Mushaf Quran itu kertas yang ada tulisannya, mushaf hadis juga kertas yang ada tulisannya. Ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diperjuangkan oleh manusia-manusia yang meyakini isinya. Sing merjuangke Quran nggih wong sing yakin karo Quran. Sing belani hadis sunah nggih wong sing percaya kalih hadis kalih Rasulullah. Kitabnya adalah benda mati, pomo dibakar nggih kobong. Kathah to nggih wong do ngobong Quran. Enten lah mboten kathah tapi ada orang membakar Quran. Wong Islam ya enek sing bakar mergone cuek-cuek timbang cuek-cuek dibakar nggih enten to nggih. Dipakri tikus ra kena diwaca timbang malah napa menika ketok asor ketok dilenyapkan. Tapi membakar tapi niatnya tidak meremehkan, enggak apa-apa membakar. Nah niku Al-Quran dan Al-Hadis ini harus kita perjuangkan. Ya kita orang-orang yang meyakini inilah yang memperjuangkan Quran Hadis tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan kepahaman kita kepada kita semuanya dan memberikan kita selalu istiqomah berjuang di jalan Allah sampai ajal kita masing-masing.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barur rahim wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.